Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas besar mekanika teknik yang telah kami kerjakan, yaitu tentang struktur rangka batang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Utama dari kelompok 3 yang beranggotakan Ariel Akbar, Febrian Surya Saputra, Muhammad Arya Utama yaitu saya sendiri, Nabila Titania Ilhamsyah, Susilo Muhammad Fauzan, dan juga Zilin Nurul Hikmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dari rangka batang, contoh penggunaan rangka batang, dan juga perhitungan gaya rangka batang. Untuk perhitungannya sendiri, saya akan menjelaskan lagi menjadi 4 metode. Yang pertama ada metode Cremona, metode keseimbangan titik simpul, metode Kuhlmann, dan metode Ritter. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu sih rangka batang? Menurut Dian Ares tadi, tahun 2008, rangka batang itu adalah struktur yang dibuat dengan menyusun elemen linear berbentuk batang-batang yang relatif pendek dan lurus menjadi pola-pola segitiga. Rangka batang yang terdiri atas elemen-elemen diskrit akan melindut secara keseluruhan apabila mengalami pembebanan seperti halnya balok yang terbebani transversal. Setiap elemen batangnya tidak melentur tetapi hanya akan mengalami gaya tarik atau tekan saja. Lalu ada juga menurut Daniel L. Sodek tahun 1999, rangka batang adalah susunan elemen-elemen linear yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga. Sehingga bentuk rangka batang yang tidak dapat berubah bentuk apabila diberi beban eksternal tanpa adanya perubahan bentuk pada suatu atau lebih pada batangnya. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa rangka batang itu merupakan struktur yang terbentuk dari batang-batang linear yang dirangkai membentuk pola segitiga hingga menjadi bentuk stabil. Nah, di sini ada contoh-contohnya, ada bentuk-bentuk segitiga. Selanjutnya, kita beralih ke contoh penggunaan rangka batang. Di sini yang pertama saya sebutkan itu ada struktur jembatan. Kemudian ada kuda-kuda atap. Lalu ada struktur menara. Nah, struktur menara ini kan bisa buat menara air, menara telekomunikasi, dan menara yang populer itu ada Eiffel Tower yang menggunakan rangka batang. Selanjutnya ada breast frame. Breast frame ini fungsinya untuk meminimalisir dampak gempa pada suatu gedung bila terjadinya gempa. Nah, demikian aja. Dari situ kita akan beralih ke perhitungan rangka batang. Di sini kami akan menentukan besar gaya batang dari rangka batang sebagai berikut ini. Terdapat 12 titik simpul dari A sampai K dengan 21 batang dan 7 beban dengan berat P1 dan P7 sebesar 1 ton, P2 sampai P6 sebesar 2 ton. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah metode Cremona. Nah, yang pertama akan saya bahas kali ini adalah metode Cremona. Metode Cremona adalah metode grafis untuk mencari besar gaya batang dengan menggambarkan seluruh batang yang ada menjadi suatu gambar yang disebut diagram Cremona. Untuk mencari besar gaya batang dengan metode Cremona, pertama-tama kita perlu untuk mencari besar gaya reaksinya terlebih dahulu. Di sini gaya reaksinya terdapat reaksi tumpuan di A dan reaksi tumpuan di B. Nah, untuk mencari reaksi tumpuan tersebut, saya akan menggunakan sigma V sama dengan 0. Nah, berarti gaya-gaya vertikal yang ada itu hasilnya sama dengan 0. Dapat diketahui RA sama dengan RB sama dengan setengah 12 sama dengan 6 ton. Nah, kenapa setengah 12? Karena rangka yang saya hitung kali ini kan bentuknya simetris, pembebanannya juga pun simetris. Maka besar reaksi A dan reaksi B akan sama. Tuh. Selanjutnya yaitu memulai menggambar diagram Cremona dari titik simpul yang maksimal
batang yang tidak ketahui sebanyak 2 batang. Di sini yang batang maksimal tidak diketahuinya ada titik A dan titik B. Saya akan memulai dari titik A terlebih dahulu. Di titik A terdapat gaya reaksi A sebesar 6 ton, lalu ada gaya aksi P1 sebesar 1 ton. Nah, untuk mencari besar gaya batang 1 dan 7, kita perlu membuat garis 1 dan 7 yang menutup aksi yang awal kita buat, yaitu RA. Nah, di sini batang 1 mengarah ke bawah. Nah, karena arahnya ke bawah, bila ditinjau dari titik A, maka batang 1 akan menuju titik A, yang berarti batang 1 itu adalah batang tekan, ditandai dengan tanda minus. Selanjutnya, batang 7 ke arah kanan yang menutup awal dari gaya reaksi RA. Nah, batang 7 tadi arahnya ke kanan, dia menjauhi titik A, yang artinya batang 7 adalah batang tarik. Kemudian kita beralih ke simpul C. Di simpul C ini ada batang 1, gaya P2, batang 2, dan batang 8. Nah, dimulai dari batang 1 dulu. Karena tadi batang 1 tekan terhadap A, maka dia juga tekan terhadap C. Nah, tadi kan batang 1 arahnya ke bawah, sekarang arahnya ke atas. Lalu ada P2 dengan besar 2 ton. Selanjutnya batang 2 dan batang 8 yang akan menutup awal dari P1. Batang 2 ke arah kiri dan batang 8 ke arah kanan. Batang 2 termasuk batang tekan dan batang 8 batang tarik. Selanjutnya kita ke titik B. Sebelumnya saya lupa untuk memberitahukan bahwa untuk menggambar diagram Cremona ini kita memulai dari titik yang sudah diketahui dulu besarnya, lalu berlanjut dengan batang lain searah dengan jarum jam. Tadi pada titik A kita mulai dari RA, lalu searah jarum jam berarti P1, 1, dan 7. Begitu juga di C. Nah, sekarang di B saya akan mulai dari yang batang sudah diketahui, yaitu batang 7. Batang 7 tarik terhadap A, maka dia juga tarik terhadap B. Maka dari itu arah batang 7 bila ditinjau dari titik B adalah ke arah kiri. Selanjutnya batang 8 ke arah atas, lalu batang 9 dan 10 yang akan menutup batang 7. Batang 9 arahnya ke bawah dan batang 7 arah ke kanan menutup maksud saya batang 10 arah ke kanan menutup batang 7. Batang 9 merupakan batang tekan, batang 10 adalah batang tarik. Lalu kita beralih lagi ke titik simpul E. Di titik simpul E yang sudah diketahui ada batang 9 dan batang 2 serta P3. Saya akan mulai penggambaran dari batang 9 terlebih dahulu. Batang 9 tadi arahnya ke bawah, berarti kalau ditinjau dari titik E, arahnya akan ke atas. Maka dari itu, batang 9 arahnya ke atas, kemudian batang 2 arahnya ke kanan, lalu ada gaya aksi P3 sebesar 2 ton, kemudian ada batang 3, dan juga batang 11 yang menutup batang 9. Nah, batang 3 tadi ke arah kiri yang mendekati titik simpul E, maka batang 3 itu adalah batang tekan. Lalu batang 11 menjauhi, yang berarti batang 11 adalah batang tarik. Kemudian kita beralih lagi ke simpul D. Di simpul D yang sudah diketahui ada batang 10 dan batang 11. Nah, saya akan mulai dari batang 10 dulu. Batang 10 tadi arahnya ke kanan, maka pada simpul D dia arahnya ke kiri. Kemudian ada batang 11, lalu batang 12 dan batang 13. Batang 12 termasuk batang tekan, sementara batang 13 adalah batang tarik. Nah, sebenarnya untuk penggambaran diagram Cremona sudah selesai sampai di sini saja. Karena rangka batangnya simetris nih, maka gambar Cremona pada
bagian kiri batang dengan bagian kanan itu akan sama. Untuk gambar lengkapnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Baik, langkah selanjutnya kita harus mengukur diagram Cremona tadi, dan untuk mengetahui besar gaya-gaya batangnya. Di sini saya menggambarkannya menggunakan AutoCAD dengan skala 1:1. Dapat diketahui batang 1 sebesar 7071 kg, batang 9 sebesar 4243 kg, dan batang 12 sebesar 1414 kg dengan skala gaya 1 meter itu sama dengan 1 ton. Nah, langkah selanjutnya kita perlu memasukkan batang-batang yang telah diukur tadi ke dalam daftar gaya batang di sini. Baik, demikianlah cara untuk menghitung besar gaya-gaya batang dengan metode grafis Cremona. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghitung gaya-gaya batang dengan metode keseimbangan titik simpul. Baik, setelah kita menghitung besar gaya batang dengan metode Cremona pada sebelumnya, kali ini saya akan menghitung gaya-gaya batang dengan metode keseimbangan titik simpul. Nah, metode keseimbangan titik simpul adalah metode untuk mencari besar gaya batang secara analitis dengan menghitung sigma gaya-gaya vertikal dan horizontal pada setiap titik simpul. Untuk menghitung dengan metode ini, kita perlu mulainya dari titik simpul yang batangnya maksimal 2 tidak diketahui. Sama seperti Cremona tadi, ada titik simpul A dan juga ada titik simpul B. Pertama-tama kita akan mulai dari titik simpul A terlebih dahulu. Pada titik simpul A, ada gaya reaksi RA, ada gaya aksi P1, ada S1, dan ada batang 7. Nah, langkah pertamanya adalah kita perlu membuat asumsi bahwa batang-batang pada titik simpul A adalah tarik. Nah, di sini S7 arahnya ke kanan dan S1 arahnya ke atas. Langkah selanjutnya, kita perlu menguraikan batang diagonal menjadi vertikal dan horizontal. Sini saya menandainya dengan S1Y dan S1X. Nah, sebelum kita memulai perhitungan, perlu diketahui terlebih dahulu besar sudut alfa untuk menghitung gaya-gaya diagonal ini nantinya. Nah, pada konsep trigonometri, tangen sama dengan sisi depan dengan dibagi sisi samping. Berarti tangen alfa sama dengan 2/2 sama dengan 1. Untuk mencari besar sudutnya, kita menggunakan arctangen tan min 1 dari 1 sama dengan 45 derajat. Dari situ didapatkan sin 45 sama dengan 0,707, cos 45 sama dengan 0,707. Karena sudut alfa adalah 45 derajat, maka sin dan cosnya ini akan sama nilainya. Lalu kita akan mulai dengan sigma V dulu. Sigma V sama dengan 0, maka gaya-gaya vertikal yang ada di titik simpul A itu sama dengan 0. Di sini ada plus RA karena arahnya ke atas, makanya dia nilainya positif. Kemudian sebaliknya ada min P1 arahnya ke bawah plus S1Y. Kemudian di sini ada 5 ditambah S1 dikali sin 45 sama dengan didapat min 7,072 ton. Karena tadi kita asumsinya adalah tarik, maka kalau hasilnya min berarti berlawanan dari tarik, artinya dia adalah batang tekan. Lalu kita masuk ke sigma H sama dengan 0. Di sigma H ini gaya-gaya horizontal hanya ada S1X dan S7. Karena keduanya sama-sama arah ke kanan, maka mereka nilainya sama-sama positif. Di sini tadi didapatkan itu kan S1 sama dengan min 7,072, maka min 0,7072 karena ini horizontal, makanya dikali dengan cos 45 derajat ditambah S7 sama dengan 0. Didapatkan hasil S7 sama dengan 5 ton tarik. Lalu kita beralih ke simpul C. Di sini di simpul C
ada batang S1 yang sudah diketahui dan juga gaya aksi P2 sebesar 2 ton. Lalu ada batang S2 dan batang S8. Nah, seperti tadi kita uraikan dulu batang 1 jadi vertikal dan horizontal. Nah, baru kita memulai perhitungan dari sigma V sama dengan 0. Sigma V di sini ada min S1Y karena arahnya ke bawah, min P2 dan min S8. Min S1Y tadi S1 kan minus 7,072 ton, karena di arahnya ke bawah jadi minus lagi. Minus bertemu minus kan artinya hasilnya plus. Jadi 7,072 dikalikan dengan sin 45 derajat karena ini vertikal, dikurang P2 dikurang S8 sama dengan 0. Didapatkan hasil S8 sama dengan 5 min 2 sama dengan 3 ton tarik. Lalu kita ke sigma H. Sigma H sama dengan 0. Di sini gaya horizontalnya ada S1X dan S2. Min S1X ditambah S2 sama dengan 0. S1 dikalikan dengan cos per 5 ditambah S2 sama dengan 0. Hasilkan didapatkan hasil S2 sama dengan min 5 ton yang merupakan batang tekan. Selanjutnya kita ke simpul B. Di simpul B gaya horizontalnya ada S7, S10 dan juga S9X. Gaya vertikalnya ada S8 dan S9Y. Sigma V sama dengan 0, maka plus S8 ditambah S9Y sama dengan 0. S8 tadi udah diketahui nilainya adalah 3, ditambah S9 dikali sin 45 derajat sama dengan 0. Didapatkan hasil S9 sama dengan min 4,243 ton. Lalu kita ke sigma H sama dengan 0. Di sigma H ada min 7 ditambah S9X ditambah S10. Berarti min 7 itu kan 5. Berarti min 5 dikurang S9 dikali cos 45 derajat ditambah S10 sama dengan 0. Maka S10 adalah 8 ton tarik. Kemudian kita ke simpul E. Di simpul E ini ada batang S9, S12, S11, P3, S3 dan gaya aksi P3. Sigma V sama dengan 0. Berarti min S9, min 3, min S11 sama dengan 0. Dapatkan S11 sama dengan 1 ton tarik. Lalu sigma H sama dengan 0. Min S9X, min S2 plus S3 sama dengan 0. Didapatkan S3 sama dengan min 8 ton tekan. Lalu kita ke sigma D. Ada S10, S11, S12 dan S13. Seperti sebelumnya kita uraikan dulu S12 menjadi S12Y dan S12X. Nah, kita lanjut ke sigma V sama dengan 0, maka plus S11 plus S12Y sama dengan 0. Hasilnya S12 sama dengan minus 1,414 ton tekan. Lalu S12. Lalu sigma H sama dengan H. Sigma H sama dengan 0 maksudnya ya. Min S10 ditambah S12X ditambah S13 sama dengan 0. Didapatkan hasil S13 sama dengan 9 ton tarik. Sebenarnya sudah sampai tadi aja, sudah selesai. Namun di sini kita perlu untuk mencari batang 14. Oke. Dengan simpul HF. Ini simpul F seharusnya. Nah, karena nggak ada gaya vertikal lain selain S14, maka S14 adalah 0, yang merupakan batang 0. Nah, setelah itu kan didapatkan seluruh hasil batangnya adalah sebagai berikut ini. Nah, demikianlah perhitungan gaya batang dengan metode keseimbangan titik simpul. Selanjutnya, saya akan melanjutkannya dengan metode Coleman.
Baik, perhitungan rangka batang dengan metode Kuhlmann itu adalah perhitungan dengan cara memotong batang yang akan dihitung gayanya. Metode ini lebih baik digunakan jika gaya batang yang dihitung terbatas jumlahnya. Dan metode Kuhlmann ini juga termasuk ke dalam metode grafis. Untuk langkah-langkahnya kita akan sembari menjelaskan pada contoh soalnya saja. Di sini saya memotong rangka batang menjadi potongan XX, potongan Y, dan potongan Z. Kita pertama ke langkah pertama untuk metode Kuhlmann ini, kita perlu menggambarkan lukisan kutub terlebih dahulu. Caranya itu sama seperti kita menggambar lukisan kutub untuk mencari besar RA dan RB dengan metode grafis. Di sini kita masukkan dulu sigma gaya aksinya. Ada P1 sampai dengan P7. Lalu kita tetapkan titik sembarang. Di sini saya menggunakan titik R. Kemudian tarik garis dari ujung-ujung gaya ke titik R. Di sini di awal gaya P1 saya beri tanda garis 1, garis 2, garis 3, seterusnya sampai garis 8. Kemudian kita gambarkan bidang kerja terlebih dahulu. Angkanya pertama itu perpanjang garis di gaya-gaya pembebanannya. Di sini kan. Kemudian kita pindahkan garis-garis yang telah pada lukisan kutub ke bidang kerja. Di sini ada garis 1, dia mulai dari awal pembebanan P1, maka dia berada di luar. Kemudian garis 2 ada di antara P1 dan P2. Kemudian ada P3, seterusnya sampai dengan garis 8. Kemudian kita perlu membuat garis antara perpotongan garis 1 dan 2 dengan perpotongan garis 7 dan 8. Nah, di sini saya kasih tanda S. Kemudian kita kembali ke lukisan kutub. Terus kita memindahkan garis S tadi ke titik R, mana nanti ujung dari titik S ini, ujung dari garis S ini ke awal dari P1 akan menjadi besar gaya RA. Nah, tadi kan ada potongan X, Y, dan Z. Potongan X memotong RA dan P1. Maka RL pada potongan X itu adalah RA dikurang P1, yaitu di RLX di sini. Begitu pula di RLY, RA min P1 min P2. Lalu ada RLZ. Nah, baru kita mulai dengan penggambaran dari metode Kuhlmann-nya ini. Di sini kita gambar dulu bidang kerjanya. Kemudian kita perlu memperpanjang garis di mana potongan itu berada dengan garis S. Di sini karena garis S dan garis 2 itu sudah berpotongan, maka kita tidak perlu memperpanjangnya lagi. Nah, kita langsung masukkan saja RLX. Kemudian di sini ada batang 1 dan kita tutup RLX dengan batang 7. Nah, batang 1 arahnya ke bawah itu mendekati titik A, artinya dia batang tekan. Kemudian ada batang 7 menjauhi, dia batang tarik. Lalu kita tinggal ukur saja di batang 1 dan batang 7 ini. Sini saya menggunakan AutoCAD dengan skala jarak 1:1 dan skala gaya 1 ton sama dengan 1 meter. Didapatnya hasil batang 1 sebesar 7.071 kg dan batang 7 sebesar 5.000 kg. Selanjutnya kita ke potongan YY. Seperti yang tadi kita gambarkan dulu bidang kerjanya. Kemudian kita perpanjang garis di mana potongan Y ini berada, yaitu garis 3 dengan garis S. Nah, setelah ini perpotongan antara garis ini akan digunakan untuk acuan sebagai perpanjangan dari batang 10 di sini. Kita perpanjang batang 10 sampai dengan titik perpotongan antara garis 3 dan S. Kemudian untuk mewakili batang 2 dan 9, kita perlu membuat garis dari ujung sini, ujung dari perpanjangan batang 10 ke
titik simpul di mana batang 2 dan 9 itu tertangkap. Di sini kan ada simpul E. Berarti kita tarik garis dari simpul E ke ujung perpanjangan batang S10. Nah, setelah itu baru kita masukkan RL-nya. Di sini RLY tadi. Kemudian kita gambarkan di garis ini dulu, lalu ditutup dengan garis batang S10. Nah, di sini sudah didapatkan besar S10, hanya tinggal diukur saja. Namun kita juga perlu untuk memecah dari garis 2 dan 9 ini menjadi garis 2 dan 9. Caranya kita hampir sama seperti Cremona tadi. Dari sini searah jarum jam ada garis 2, ke arah kiri berarti mendekati batang C, itu berarti tekan. Lalu ada batang 9, di arahnya ke bawah berarti batang tekan juga. Nah, untuk mengetahui batang tekan dan tariknya itu ditinjau dari titik simpul yang terpotong dari potongan ini. Di sini potongan YY ini memotong C dan B. Maka untuk tinjauan dari batang tekan atau tarik dari S2, S9, dan S10 itu ada di titik C dan B. Dia nggak bisa ditinjau dari titik E dan D. Seperti itu. Kemudian kita gambarkan lagi dengan skala yang tepat dan hanya tinggal diukur. Di sini didapatkan pula hasil sebagai berikut ini. Selanjutnya kita ke potongan Z. Di potongan Z itu memotong batang 3, 12, dan 13. Kita meninjaunya di bagian kirinya karena di sini variabelnya akan lebih sedikit. Nah, tadi kita buat bidang kerjanya dulu, lalu di potongan Z ini kan adanya di garis 4. Maka kita perpanjang garis 4 dan garis S. Kemudian kita perpanjang juga garis 13 ke perpotongan garis S dan garis 4. Begini. Lalu kita buat garis yang mewakili batang 3 dan 12. Ini kan tertangkap di G, maka kita buat garis dari G ke ujung sini. Kemudian kita masukkan RLZ-nya, terus pindahkan garis yang miring ini, kemudian menutup dengan garis batang 13. Lalu kita pecah batang 12 dan batang 3. Pertama batang 3 dulu, arahnya ke kiri berarti minus. Lalu batang 12 ini menutup dari batang 13, arahnya ke bawah yaitu minus. Nah, seperti ini kan membentuk garis batang yang saling menutup. Lalu kita gambarkan lagi sesuai dengan skala yang tepat dan diukur. Didapatkan hasil sebagai berikut ini. Nah, begitulah cara untuk mencari besar gaya-gaya batang dengan metode Kuhlmann. Selanjutnya ini saya akan melanjutkan mencari gaya batang dengan metode Ritter. Setelah tadi kita telah menghitung besar gaya-gaya batang dengan metode Kuhlmann, kali ini kita memasuki metode yang terakhir yaitu metode Ritter. Metode Ritter itu hampir sama dengan metode Kuhlmann, yaitu metode dengan menggunakan potongan. Namun metode Ritter ini dilakukan dengan analitis menggunakan persamaan sigma momen. Untuk langkah-langkahnya kita akan langsung mencoba dicontoh saja. Di sini kan ada bagian sistemnya. Saya membagi menjadi potongan V sampai dengan Z. Kita mulai dari potongan V terlebih dahulu. Potongan V memotong gaya RA dan P1, batang 1, dan juga batang 7. Nah, untuk menghitung batang 1 ini, saya akan menggunakan sigma momen B sama dengan 0. Hal ini karena bila batang 1 itu ditinjau dari titik C, maka batang 1 itu nggak punya jarak terhadap C. Sebelum itu, kita perlu mengasumsikan bahwa batang-batang yang ada pada titik yang dipotong itu adalah batang tarik. Di sini kan dipotong titik A, berarti batang 1 tarik terhadap titik A, batang 7 juga tarik terhadap titik A. Nah, kita kembali lagi. Tadi sigma MB sama dengan 0. RAV
ke B punya jarak 2 meter. Arahnya ke atas berarti perputarannya searah jarum jam. Lalu ada P1, jaraknya juga 2 meter, arahnya ke bawah itu berlawanan arah jarum jam. Lalu ada batang 1 dikalikan dengan Q. Arahnya searah jarum jam. Kenapa dikalikan dengan Q? Karena jarak suatu gaya dengan titik itu adalah tegak lurus. Nah, yang dimana itu kan hubungan antara tegak lurus suatu garis itu kan akan membentuk sudut 90 derajat. Di sini sudut 90 derajatnya ada di sini. Lalu di sini 45 dan ini juga 45. Maka RAV adalah 6 dikali jaraknya 2 min P1 nilainya 1 dikali 2 ditambah S1 dikali 2 sin 45. Nah, pada konsep trigonometri itu sin itu kan depan per miring. Nah, berarti sin dari alfa di sini sin 45 sama dengan Q per 2000. Maka untuk mencari Q sama dengan miring dikali sin 45, yaitu 2 sin 45 hasilnya 1,414. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil S1 sama dengan minus 7,072 ton. Karena tadi asumsinya tarik, berarti kalau hasilnya minus itu dia adalah batang tekan. Lalu untuk mencari batang 7 kita menggunakan sigma MC. Karena kalau pakai MB atau MA itu kan dia nggak punya jarak tuh. Sementara kalau pakai sigma MC itu dia memiliki jarak sebesar 2 meter. Langsung saja ada RAV jarak 2 meter ke C itu searah jarum jam. Lalu P1 jarak juga 2 meter berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada S7. S7 jarak 2 meter. Arahnya ke sini berarti berlawanan jarum jam. Nah, setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil S7 sama dengan 5 ton. Ini positif berarti dia batang tarik. Nah, selanjutnya kita beralih ke potongan W. Di sini potongan W memotong batang 2, 8 dan batang 7. Nah, juga untuk titik simpulnya potongan W memotong C dan A. Kita pertama asumsikan dulu bahwa batang-batang yang dipotong itu batang tarik. Maka batang 7 tarik terhadap A, batang 8 tarik terhadap C, batang 2 juga tarik terhadap C. Kemudian kita mencari batang 8 dulu menggunakan sigma ME sama dengan 0. Kenapa pakai sigma ME? Karena batang 2 ini belum diketahui. Kalau kita pakai sigma MD, batang 2 yang belum diketahui ini akan ikut masuk perhitungan. Nanti akibatnya akan makin banyak variabel yang membuat perhitungan semakin sulit. Nah, di sini ada RA 6 ton, jaraknya 4 ke E. Lalu ada P1 jarak 4 juga berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada P2 jaraknya 2 sama seperti P1 yang berlawanan arah jarum jam. Lalu ada S7 ke E, arahnya berlawanan jarum jam juga, jaraknya 2. Kemudian ada S8 juga berlawanan arah jarum jam, jaraknya 2. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan S8 sama dengan 3 ton tarik. Kemudian untuk mencari S2 kita memakai sigma MB sama dengan 0. Di titik B batang 8 dan 7 itu tidak memiliki jarak, maka dia nggak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan. Langsung saja ada RA ke B jaraknya 2 meter, lalu ada P1 minus jaraknya 2 meter pula. Ini P2 jaraknya juga 0 sama seperti batang 8. Lalu ada batang 2 ke B, ini berlawanan arah jarum jam, jaraknya 2. Nah, dilakukan perhitungan dan didapatkan hasil S2 sama dengan 5 ton batang tarik. Lalu kita ke potongan X.
potongan X memotong batang 2, 9, dan 10. Untuk simpulnya sama seperti potongan yang tadi, dia memotong simpul C dan D. Kita asumsikan dulu batang-batangnya tarik. Berarti batang 2 tarik terhadap C, arahnya ke kanan sini. Batang 9 tarik terhadap B, arah ke atas. Batang 10 tarik terhadap B juga, arahnya ke kanan. Nah, kita cari batang S10 dulu, pakainya sigma ME. Di sigma ME, batang 9, batang 2 juga nggak punya jarak. Maka sigma ME sama dengan RA, jaraknya 4, min P1 jaraknya juga 4, lalu ada min P2 jaraknya 2, dan juga S10 jarak terhadap E adalah 2 meter. Nah, didapatkan hasil S10 sama dengan 8 ton yang merupakan batang tarik. Selanjutnya, untuk mencari batang S9 ini, kita pakai titik simpul MD. RA terhadap M, terhadap titik D jaraknya 2 meter. Arah perputarannya searah jarum jam. Lalu ada P1 jaraknya juga sama 4 meter. Ada min P2 jaraknya 2 meter. Lalu ada S2, ini jaraknya 2 meter. Dia arahnya searah jarum jam. Lalu S9 sini, dia mengarah ke sini, maka arahnya searah jarum jam plus S9. Dikali jaraknya sama seperti S1 tadi, jaraknya Q. Karena S9 ini panjang dan sudutnya itu kan sama seperti batang S1, maka jaraknya juga sama. Lalu di sini ada S2. Pada perhitungan sebelumnya S2 kan hasilnya minus, maka plus S2 di sini jadinya minus 5 kali 2, didapatkan hasil S9 sama dengan min 4,243 ton. Karena minus, dia batang tekan. Lalu kita ke potongan Y. Potongan Y memotong batang 3, 11, dan 10. Simpul yang dipotong ada simpul B dan E. Maka batang 3 tarik terhadap E, batang 11 juga tarik terhadap E, lalu batang B batang 10 tarik terhadap batang B. Pertama kita cari batang 11 terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan MG. Langsung saja RA kali 6, terus P1 kali 6, P2 dikali 4, min P3 kali 2, lalu ada S10 jaraknya 2 juga, kemudian ada min S11 jaraknya juga 2. Nah tadi S10 dapat 8 ton, dia minus, makanya jadi min 8 dikali 2. Nah didapatkan hasil batang S11 itu sama dengan 1 ton, yaitu batang tarik. Lalu kita akan mencari batang 3 menggunakan sigma MD. Sigma MD batang 11 dan 10 itu nggak punya jarak. Maka langsung saja RA ke D jaraknya 4. Kemudian min P1 jaraknya juga 4. Min P2 jaraknya 2. Lalu ada S3 jaraknya 2. Dia searah jarum jam sini. Nah, didapatkan hasil S3 itu sama dengan min 8 ton yang merupakan batang tekan. Kemudian kita ke potongan terakhir, yaitu potongan Z. Potongan Z ini memotong batang 3, 12, dan 9. Untuk simpulnya memotong E dan D. Seperti sebelumnya, kita asumsikan dulu batang yang dipotong itu tarik. Maka batang 3 tarik terhadap E dan juga 12, 13 tarik terhadap D. Kita akan cari batang 13 dulu. Batang 13 menggunakan sigma MG. Yang berarti RA dikali 6, min P1 kali 6, min P2 kali 4, min P3 kali 2, lalu ada min 13 dikali 2. Ini berlawanan arah jarum jam. Nah di G ini batang 3 dan 12 itu nggak punya jarak juga. Maka dia dapatkan hasil S13 sama dengan 18 per 2 sama dengan 9 ton yang merupakan batang tarik. Lalu kita untuk mencari batang 12 kita menggunakan sigma MF. Sigma MF berarti momen di F sama dengan 0. RAV jarak terhadap F adalah 6, kemudian P1, P2, P3, dan seterusnya.
Di sini S3 plus jaraknya 2, lalu S12 jaraknya Q, karena lagi S12 itu panjang dan juga sudutnya itu sama seperti S1 tadi, maka Q-nya itu sama 2 sin 45. Kemudian S12 sama dengan minus 2 per 1,414 sama dengan minus 1,414 ton yang merupakan batang tekan. Ini lupa diganti. Nah, kemudian setelah kita menghitung dengan keempat metode tadi, saya akan membandingkan hasil dari metode itu. Di sini didapatkan hasil bahwa masing-masing cara hasil dari gaya batangnya itu nggak terlalu jauh. Mungkin di Coolman saja pada batang 3 dan juga batang 13 ini dia lebih 27 kilo. Selebihnya ada di batang 1, di Cremona 70-71, di keseimbangan titik simpul 70-72, di Coolman kayak Cremona, di Ritter juga seperti keseimbangan titik simpul. Nah, demikian aja perhitungan dari rangka batang yang juga mengakhiri dari presentasi saya pada kali ini. Nah, terima kasih telah menonton sampai habis. Bila ada saran dan masukan, tolong komen saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.